di tiap-tiap negeri. Berarti negeri mana saja? Kok coba ada koma kecuali Indonesia? Berarti Indonesia tidak ada penjahat yang pembesar yang jahat. Tapi kalimatnya kan keseluruhannya ya. Dan di tiap-tiap negeri, ya termasuk negeri kita, Allah ada menjadikan pembesar yang jahat. Baik. Inilah yang terjadi. Ibu bapak yang saya hormati, menurut penjenengan di Indonesia ini ada penguasa yang jahat, betul? Banyak. Nah, ini ngomong hati-hati. Ngomong banyak jalur bukti kudu iso mbuktekno. Memang ada bapak. Siapa yang beritahu? Al-Quran. Jadi bukan kata Pak Ustadz, bukan kata seorang kiai, bukan kata menteri agama. Allah beritahu 123. Jadi Allah beritahu seperti ini. Enam 123. Iya. Di tiap-tiap negeri. Berarti negeri mana saja? Kok coba ada koma kecuali Indonesia? Berarti Indonesia tidak ada penjahat yang pembesar yang jahat. Tapi kalimatnya kan keseluruhannya ya. Dan di tiap-tiap negeri, ya termasuk negeri kita, Allah ada menjadikan pembesar yang jahat. Disinilah. Pembesar yang jahat itu gimana ya ini? Yang kena penyakit TBB ini, salah dilingno nesu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayo, oleh Allah dalam Al-Quran menghadapi keadaan yang seperti ini ya, menghadapi keadaan yang seperti ini, Quran jauh-jauh sudah memberitahu pada kita supaya kita menjadi orang yang berani mengingatkan. Kita semuanya ini ada kewajiban, kewajiban mengingatkan. Di surat Al-Ghasyiyah, jadi ada kewajiban mengingatkan bagi kita sekalian tuh ya. (88) ayat 21. Jadi ada istilah saya, ada 3 tingkatan tentang perintah mengingatkan itu. 88 ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Memang ayat ini dari Allah ditujukan kepada Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad, tapi Quran itu kan untuk kita semuanya. Jadi perintah dari Allah untuk mengingatkan itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah mengingatkan. Soal kita sudah mengingatkan, gak direken, ya sudah, sudah. Tetapi mengingatkan itu pun juga dengan cara yang disurati, Pak ojo
dilingno Pak ojo tibake kok sik nambeng dan seterusnya itu. Dan yang ibu bapak yakini, mengingatkan itu, meluruskan barang bengkok itu beresiko. Semakin besar urusan yang kita hadapi, resikonya semakin besar. Di sini yang kita harus tahu, dan andai kata kita masuk ke dalam kegiatan itu, harus siap. Siap kalau kita menghadapi resiko. Makanya Luqman ketika menyuruh anaknya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman tidak lupa mengingatkan anaknya, nah, sing sabar. Sabar apa, Pak? Barangkali nanti kamu mendapatkan sesuatu yang menimpa kamu karena dakwah amar ma'ruf, karena mengingatkan itu. Nah, maka di surat 31 surat Luqman ayat 17, Luqman memberitahu anaknya 31:17. Jadi Luqman beritahu pada anaknya, kamu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kamu melakukan itu, ingat, wasbir, bersabarlah kamu. Tentang apa? Apa-apa yang menimpa kamu. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpa kamu, bersiko. Ya termasuk adik-adik kita, anak-anak kita yang dipendungi dan sebagainya, resiko itu. Resiko di dalam mengingatkan penguasa, resiko dalam mengingatkan wakil rakyat. Nah, resiko. Ya, resiko. Ya. Nah, jadi kalau itu diingat betul, dipahami betul, maka apa yang dialami oleh orang-orang yang mengingatkan itu tidak akan ada penyesalan. Ngerti orang ini mau jomelu rek, tidak akan terjadi itu. Tetapi yang perlu diingat, lakukan itu karena Allah, bukan karena kendel-kendelan. Aku melok ke Jakarta, nggak melu aku sawangane, aku tak melu. Ben ketoke, nah ini sudah lain. Kalau sudah itu lain sudah. Nah, jadi niat ini harus dijaga betul. Niat ini harus dijaga betul. Melakukan sesuatu niatnya harus jelas karena Allah. Menggarap ridha Allah. Sama dengan di ayat yang lain, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ya, dan seterusnya lillah. Ini semuanya saya lakukan lillah, semata-mata karena Allah. Termasuk mengingatkan penguasa yang sedang kena penyakit TBB ini, niatkan mengingatkan mereka karena Allah. Maka ayat tadi, nasihat Luqman pada anaknya tadi betul-betul disadari. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpamu. Mati, ya bisa. Ya. Contohnya Cak Munir. Cak Munir mati di mana itu Bapak? Dalam pesawat. Kan ono sing mateni. Ono mateni. Walaupun dalang besarnya tidak terungkap sampai hari ini. Yang jadi korban kan pilotnya itu. Dalang besarnya ada tapi tidak terungkap, beres. Tetapi ingat, kejahatan yang dilakukan oleh siapapun lolos di dunia bukan berarti lolos di akhirat. Keyakinan ini harus ada pada kita, terutama umat Islam. Dan keyakinan ini harus ada di semua orang.
supaya orang tidak mengatakan aman ketika dia berbuat kejahatan. Aman di dunia, lolos di dunia, tidak akan lolos di akhirat. Kalau sudah ini yang menjadi keyakinan, kita ini hidup berbuat dengan hati-hati, gak sakarepe dewe, aman, dijaga ketat, tidak akan bocor. Itu kan menurut kita. Memang itu keyakinannya orang yang tidak beriman. Korupsi, pensiun, tidak konangan. Sampai mati, tidak konangan. Aman lah. Aman. Tapi sebenarnya itu tidak aman ya. Bagi orang yang beriman, nanti ada di akhirat nanti. Semua apa yang kita kerjakan, semuanya ada. Tertulis dari saat kecil, baik mulai yang kecil maupun yang besar. Dan pasti akan mendapatkan